Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala riyadal jannah lisalikin tariqata ahlil wiladah wa nadhara wujuhal muttaqin al-mukhlisin min ibadih wassalatu wassalamu ala al-istighfar wal adhkar min awradih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudi hamma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyrul muslimin jamaah salat maghrib yarhamni yarhamkumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib yang mulia ini Allah masih berikan kita nafas, Allah masih berikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan luang waktu, dan alhamdulillah pada detik ini kita bisa dapat duduk kembali di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan istiqamah Allah sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umurnya, Amin. Sehatkan badannya, Allah angkat derajat kedua orang tuanya, Allah ampuni dosa besar dan dosa kecilnya, Allah jadikan anak cucunya saleh dan salehah, cita-cita mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah, yang susah mencari rezeki insyaallah dilapangkan rezekinya oleh Allah, keluarganya yang belum dapat hidayah untuk ibadah, untuk taubat mudah-mudahan digiring mendapatkan hidayah oleh Allah. Keluarganya yang sudah meninggal dunia Allah lapangkan kubur mereka, yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah ataupun pengen kembali ke tanah suci Mekah insyaallah dipantaskan Allah jadi tamunya di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Yang memiliki sifat-sifat tercela, masih angkuh, masih sombong, tidak senang dengan orang, iri dengki dan semua penyakit-penyakit hati,
insya Allah dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala, digantikan dengan sifat akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kita meninggal dunia. Niatkan di malam hari ini antara maghrib dan isya adalah ijabatul qaul, dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala pasang niat untuk istiqamah sampai meninggal dunia. Pak insya Allah diwafatkan nanti oleh Allah dalam keadaan baik, husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan hati-hatinya kita haturkan kepada junjungan umat baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi dharain amin. Kitab Tanqihul Qaul Imam Syekh An-Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah ila al-Anqal al-Bab Sani wal Ishrun fi Fadilatit Tasbih. Dijelaskan di dalam kitab karya Syekh Imam Nawawi Al-Baghdadi. Kita masih berada di dalam kitab Tanqihul Qaul pada bab ke-24 berkenaan tentang keutamaan tasbih. Tasbih itu bacaannya apa yang dipimpin? Ya, itu alatnya oleh terkadang ibunya tasbih. Kalimat tasbih yang sesungguhnya bagaimana ayat Anda ibunda? Bacaannya la haula wala benar. La haula wala bacanya. Kalau takbir apa takbir? Allahu Akbar. Hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar. Istirja. Istirja innalillah. Ya, kalau ada orang baca istirja itu bacanya innalillah. Kalau la haula wala hauqala. Kalau ada orang nyebut baca hauqala. Hauqala itu nama lain daripada la haula wala quwwata illa billah, bukan Coca-Cola. Ya, suruh baca Coca-Cola. Hauqala itu la haula wala quwwata illa billah. Tasbih subhanallah, ya, itu kalimat-kalimat, ya. Kemudian tahmid. Ayo tahmid. Tahmid sama hamdalah sama. Masya Allah, ini kalimat-kalimat yang disingkat terkadang kita tidak tahu. Muawwidzatain. Ibu baru ini muawwidzatain. Ya, muawwidzatain itu al-falaq dengan anas. Singkatannya di muawwidzatain. Pernah dengar orang baca Al-Fatihah, wa qira'atu suratul Ikhlas wal muawwidzatain. Pernah dengar Al-Fatihah wa Al-Fatihah wa qira'atu suratul Tahlan wa qira'atu suratul ayatul wa qira'atu ayatul kursi wa suratul Ikhlas wal muawwidzatain. Muawwidzatain itu nama lain daripada surah Al-Falaq dan An-Nas. Digabung muawwidzatain. Haramain. Pernah dengar enggak Haramain? Itu nama toko kurma lain lagi toko baju. Haramain itu haram itu artinya dua tanah haram. Haramain maka disebut dua tanah suci. Mekah, Madinah, nyebutnya Haramain. Hasanain. Ini istilah hasanain. Hasanain kalau bapak punya anak kembar disebut dipanggil ya Abul Hasanain. Ya, Abul Hasanain itu Sayyidina Ali. Ya, Hasan dan Husain. Jadi kalau mau langsung manggil dua orang itu Hasanain. Hasan dan Husain. Kiblaten. Dua kiblat. Mana kiblat pertama? Masjidil Aqsa. Kiblat kedua Imamul Kiblaten. Siapa Imamul Kiblaten? Rasulullah. Ini sejarah. Kalimat-kalimat aneh ini sering jarang kita dengar, tapi kalau kita tidak tahu malu dengan orang liberal, ya, apalagi misionaris. Mereka non muslim tapi belajar Al-Quran sampai 30 juz. Jadi tidak heran di akhir zaman ini banyak muncul dia bukan muslim,
Di luar negeri sana banyak dia bukan Muslim, tapi dia hafal Al-Quran. Jadi tidak ada jaminan dia hafal Al-Quran. Maka yang hafal Al-Quran itu kalau dia memang benar-benar hafal Al-Quran, akhlak dijaga, malu dengan hafalan. Ya kan orang yang banyak sekarang ini hafal saja, akhlak tidak dijaga. Maka harus berimbang. Adab dengan Al-Quran harus berimbang. Kenapa? Misionaris itu dia nak hancurkan Islam, dia belajar di Al-Quran. Kitab kuning dia pahami, Pak. Kau usah tahu lah, kami tahun 2007 di luar sana, Pak, sudah ada rombongan-rombongan antek-antek ini, ya, masuk ke kampus kita dulu. Belum lagi yang sekolahnya ke Timur Tengah, Muslim. Cuma kalau di tanah haram dia tidak bisa masuk. Paling dia belajarnya ke kota Riyadh atau Utopia, daerah-daerah yang tidak bisa dimasuk. Kalau Mekah Madinah haram, Makkah sama Madinah haram, Yahudi Nasrani orang tidak bisa masuk ke situ kecuali dia sudah Muslim. Lalu kota Riyadh bisa, banyak daerah di kota Riyadh kemarin ada organ tunggal, konser, ya, di kota Riyadh. Ya, maka nanti di akhir zaman dua kota suci ini yang Allah jaga, dua kota suci. Lebih daripada itu Dajjal tidak bisa masuk. Di mana Ustaz? Kalau Bapak pergi ke Mekah Madinah, ada perbatasan kota suci Mekah dan kota suci Madinah, itu ada tanahnya beda. Ya. Kita masuk Madinah dengan masuk ke kota suci Mekah itu perasaan beda. Maka di perbatasan Mekah dan Madinah itu Dajjal tidak bisa masuk. Ya, kenapa dia terhalang? Kenapa sudah dibilang oleh Nabi SAW tidak akan masuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah-istilah ini harus dipahami ya. Takutnya kita di luar sana tidak ngerti. Oh ya takbir, alhamdulillah, kan salah. Macam kita dapat duit Pak, Bapak pernah nak dikasih orang duit di jalan 100.000, salah sebut. Harusnya kalau dapat nikmat bacanya apa? Alhamdulillah, tidak astagfirullahaladzim, makasih banyak, kan terbalik kalimatnya. Pernah ada Pak? Ada kawan meninggal, preman besar, dikebukin tak mati, masuk penjara tak mati, ucapnya apa? Alhamdulillah, mati juga kawan kedua. Terbalik kan? Kalau ada orang meninggal dunia mati, innalillahi. Kejadian tanggal 1 Oktober kemarin di stadion apa nama? Sama itu tadi ya, antara Arema dengan Persibaya. No comment, cukup. Tak usah dikomentar. Alhamdulillah kita tidak tahu matinya orang. Mereka berdesak-desakan, siapa tahu mereka takbir, siapa tahu mereka tahmid, siapa tahu di akhir ayatnya mereka taubat kepada Allah. Kita tidak tahu, tidak boleh memvonis, apalagi di handphone macam-macam. Orang ngomong itu mati sakit, Ustaz, mati. Oh, tidak berani kita. Tidak boleh ngomong. Malah kita harus baca doa kepada mereka. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nyalahin polisi, jangan nyalahin Aremanya, jangan nyalahin Persibayanya, jangan nyalahin yang orang-orang ada di dalam situ. Yang kita salahin kita. Kenapa kita seuzon dengan orang lain? Orang sudah meninggal dunia, siapa tahu di akhir hayatnya mereka mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Baini wa bainallah. Kalau sudah di ujung akhir hayat nanti, sudah di sini, cuma kita dengan Allah yang ingat. Oh, Ustaz, mereka turun sholat maghrib. Ustaz, mereka belum sholat isya. Itu urusan mereka dengan Allah. Tapi bagaimana cara mereka mati nanti? Sudah taubat belum kira-kira? Siapa tahu mereka taubat. 170 itu semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mati dalam keadaan sahih. Kenapa? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Kemudian dia mungkin dia tak mau macam itu, tapi terbawa. Memang sudah akhir hayat seperti itu. Ya, boleh doa. Yang terpenting hati kita. Jangan sampai terbesit mati sakit itu. Kematian juga kalau stadion hancur itu. Alhamdulillah menjadi tidak ada boleh terbesit daripada kaum muslimin. Kenapa? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 30 kalau tidak salah. Man qatala nafsan, kata Allah, barang siapa yang membunuh nih. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, yang satu jiwa tersebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berbuat fasik, dia tidak bukan pasang, dia bukan orang yang jelek, bukan ahli maksiat, terbunuh. Berarti kaum muslimin terbunuh, maka sama seperti membunuh orang semuanya. An-nas yakrimahin, kata Allah. Kalau ada orang yang bunuh satu orang, dibunuh nih muslim
sama hukumannya, ya, sama perumpamaannya seperti membunuh semua kaum muslimin. Dan barang siapa yang menghidupkan membantu kaum muslimin satu orang, sama saja mereka membantu orang lain. Itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah, bukan surah Al-Maidah. Jangan sampai terusik hati kita menzalimi orang lain, apalagi diri kita sendiri. Cukup sudah diam, ya Allah. Ada tragedi tanggal 1 Oktober, ya, dunia persepak bolaan di Indonesia rusak, ya, bahkan mau ditutup oleh FIFA dan sebagainya. Maka cukup kita ucap istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mikir, kita mati tidak tahu kapan, ya. Dan matinya seseorang sudah disebut oleh Nabi SAW. Matinya seseorang itu akan dilihat bagaimana cara kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau dia di majelis taklim terus setiap hari, insya Allah matinya tak jauh-jauh dari majelis. Pergi ke masjid, insya Allah tak jauh-jauh dari masjid. Jadi kalau nak tengok orang itu meninggal dunia, semasa hidupnya dia bergaul dengan siapa dan ruang lingkupnya di mana, dan matinya seperti itu juga. Di meja biliar, hobi main biliar, mati meja biliar. Di tempat diskotik, mati di diskotik. Narkoba, mati lagi narkoba. Mati bunuh orang, matinya pun nanti suatu saat. Kalau tidak dia dibunuh orang, pengadilan dia membunuh dia. Jadi bagaimana caranya hukum bagi ada hukum tidak tahu kita. Ya, sekarang habis sholat maghrib, kalau kita meninggal dunia, insya Allah Allah kasih ma'ruf, ya, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, umur kita tidak tahu. Maka persiapan itu siap dan siap, harus siap. Lalu ada yang bertanya, ada seorang profesor namanya Dr. Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Beliau pernah ditanya oleh jamaah, ya, beliau pernah ditanya oleh jamaah, ya Abu ya, kata yang nanya, apa rasanya kematian? Pak, yang ditanya hidup, profesor ini. Dan yang namanya profesor ini kita anggap semua bisa, termasuk alam gaib juga harus diketahui. Profesor doktor itu kan macam-macam bidang, Pak. Ada bidang pertanian, ada agama, ada hukum, macam-macam. Ini kita nyangkanya semua baca. Jadi tidak. Ini karena Abu ya memang pakarnya pakar hadis, dia sesuai dalil. Apa kata beliau? Yang namanya kematian, sebelum kau tanyakan kepada aku wahai jamaah, aku tanya dulu kepada kamu. Pintar tak ini? Pertanyaannya, Bapak nanya ke saya, Ustaz, apa rasanya mati? Ya, ayyuzawkul maut, apa rasanya kematian? Jadi ini profesor tanya balik. Saya tanya balik dulu wahai jamaah, ditanya lagi, apa rasanya gula? Dibilang oleh jamaah, manis. Ya. Kemudian ditanya lagi, apa rasanya garam? Asin. Bisa jawab jamaah. Kemudian ditanya lagi oleh profesor, wahai jamaah, apa rasanya dawat? Obat? Air? Ada yang manis? Ya. Lalu tanya lagi, apa rasanya kematian? Diam jamaahnya. Giliran gula, jawabnya manis. Garam bisa jawab, rasanya asin. Obat botrek, rasanya pahit. Ada yang berani Bapak ngomong obat botrek manis? Saya berani, botrek sih. Itu beda banget. Iya sih kok botrek sih kok botrek. Ya, berarti ada dua kan, satu manis, satu pahit. Kenapa? Ditanya, bingung di jamaah. Giliran kami saya tanya, kau kan tanya saya tanya apa rasanya kematian? Kau diam, apalagi saya. Kata seorang guru tadi, kata seorang profesor, saya sudah tahu jawabannya. Kenapa kau bisa bilang gula rasanya manis, kemudian garam rasanya asin, obat rasanya pahit? Karena kau merasakannya. Benar? Bapak pernah ngerasain gula? Gula kamu kayak gula mantap, nyaman mana? Ya sama-sama gula Ustaz, kayak kemarin. Ya. Satu lagi saya tanya, mana gulaku sampai gula tropicana sendiri nyaman?
Kalau untuk yang waras gula, untuk yang diabetes topika naslim. Benar apa kira-kira? Ya, maka walaupun sama rasa beda Pak. Gula manisnya lebih tinggi daripada gula tropika naslim. Sepakat? Kenapa? Begitu juga nanti rasanya kematian, macam-macam. Ada yang nyantai, mati senyum. Ada yang mati mata lotot. Lagi tutup tambah lotot. Itu mati apa? Molok kita kawannya. Dia pura-pura mati. Benar lah kira-kira. Macam-macam. Maka pertanyaannya nanti kira-kira kita matinya macam mana? Sekarang saya tanya. Ini pertanyaan profesor. Apa rasanya kematian Pak? Ada yang berani jawab? Kasih 100 ribu. Ibu, apa rasanya kematian? Ada yang nyicip belum? Mati hidup lagi sekarang? Tidak ada yang bisa. Tapi lewat satu buah dalil yang menghantarkan orang biar ingat kepada Allah tentang keutamaan zikir ini yang sebelum mati harus diperbanyak. Apa kata sang profesor? Al-maut, sesungguhnya kematian itu syadid, amatlah pedih. Sesungguhnya kematian itu amatlah pedih. Cuma rasa kepedihan itu ya berbeda-beda setiap manusia yang merasakan kematian, tergantung dia punya amal. Amalnya banyak, kepedihannya sedikit. Macam karena saya luka sedikit, silet. Maksiatnya banyak nih, anak sedang maksudnya. Maksiatnya sedang, macam karena saya pisau. Di atas sedang, banyak, macam tergores samurai. Di atas itu lagi, macam dibantai ke kapak. Ibu pernah tengok orang ngincang daging belum? Pakai kapak, ilo-ilo luar biasa sampai pacul-pacul. Tulang rusuk, tulang iga, sapi tadi. Ya, itu yang dosanya banyak. Yang lebih banyak lagi Ustaz, macam kena bom. Bayangin Pak, pernah ibu pernah pegang bom belum? Yang hari pagi Ustaz pegang bom terus. Itu lain lagi itu nyuci. Ya, ini bom. Macam mana rasanya meledak? Oh, luar biasa. Nah ini jadi kematian itu beragam. Lalu bagaimana caranya untuk mengingat kematian maupun dari sekarang ini masih hidup? Umur berapa kira-kira? Ya, kalau Nabi Allah Idris alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat Israel. Bapak, ada yang mau buka pintu dan kalau malaikat Israel datang, ya Ustaz, tutup pintunya macam masuk gitu. Ya, malaikat Israel pernah datang kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Tak kalah disebut wahai Idris, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya mau kasih kabar. Seseorang itu meninggal dunia nanti ada tanda-tandanya. Nanti saya akan datang lagi. Kata malaikat Israel. Ditunggu-tunggu oleh para nabi dan datang-datang. Iya, ini orang benar nih. Ini orang-orang, ini maksudnya umat ini kira-kira matinya kapan? Datang-datang malaikat Israel. Tiba-tiba sekali datang nyambut nyawa. Tidak pakai tanda-tanda lagi. Tidak ada ragu-ragu lagi. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau matian tidak ada. Ya. Tidak ada lagi. Tiba-tiba mau nyambutnya nyawa, izin dengan para nabi. Bingung, harusnya kasih tanda-tanda. Alamatul maut, tanda-tanda kematian. Sudah saya kasih tahu kata malaikat Israel. Ya, alamatul maut, tanda-tanda kematian itu sudah tampak fil jasadihim, pada jasad mereka. Apa? Sya'ruhu launuhul abyad. Dia punya rambut sudah putih. Coba tengok-tengok dulu, yang rambut putih kakak-kakak. Apa lagi? Ya, belum tentu Ustaz. Ya, belum tentu. Ini cuma alamatnya saja, cuma alamat tanda-tandanya saja. Kemudian apa lagi? Wa ainuhu yataghayyar. Dia punya mata rusak. Nengok orang tuh sikok pakai dua. Baca jadi dua. Ya. Baca jadi dua. Giliran nengok 100.000 waras. Ada yang punya orang gitu. Nengok Al-Quran kecil tak lihat. Tapi nengok 100.000, oh ini merah.
Oh, Soekarno-Hatta gitu. Ya, belum berubah. Hati waras dia. Ya, mata kabur. Wasinnuhu, dan dia punya gigi. Ya. Dia punya gigi. Apa bahasa Inggrisnya? Terpacul. Habis. Kemudian mohon maaf, wajilduhu, dan dia punya kulit itu kesetnya beda. Mulai apa namanya ini urat saraf bengkak keluarnya. Kalau anak kecil mana ada uratnya? Tidak kelihatan mulus uratnya ini sama dengan kulit. Kalau udah mohon maaf tanda-tanda itu kata malaikat Israel, maka sesungguhnya dia punya urat nadi sudah tampak keluar. Kemudian kalau dia sudah makan, ya, wa idza dakhal, dan kalau dia sudah makan, maka makannya banyak pantang daripada yang banyak dimakan. Kira-kira banyak lebih pantangnya. Tapi lagi banyak dimakan dah. Alhamdulillah Ustaz kuatnya. Ya. Maka Bapak yang makan pantang ini sudah banyak-banyaklah ingat jalan pergi ke masjid ini. Ya, ingat-ingatlah nak baca tasbih. Ya, orang kita udah ditampakkan Allah, cara matinya orang itu macam-macam. Ya, ditampakkan Allah cara meninggalnya orang itu cuma kita tidak sadar. Sadarnya paling 3 sampai 7 hari sampai 40 hari kita kenal tentang kematian. Ada keranda mulai kejar, ya Allah. Rasa-rasaku besok dibawa dalam keranda itu. Keranda berikut-ikut itu. Lama lagi serap, apalagi cacat tak masuk. Yang hidup lagi tidak berani, tanya dengan Pak Polisi, ada tidak yang berani tidur, uji nyali tidur di sini. Habis itu kita bawa kubur, ada tidak yang berani? Tidak berani, tidak makan apa pun, ada yang berani, ada yang berani. Baru nengok dari sana, apalagi dipakai ke baju putih, kalau baju putih gamis koko dipakai. Ada bapak sudah nyiapkan kain kafan. Alhamdulillah saya kata ibu kain kaftan, lain lagi ibu. Iya, ini kain kafan, sudah beli belum? Bu, banyak belum kain kafan? Ada yang kayak kaki, bakir di pasar kaki, guna beli kain kafan. Tahu nggak cuy? Laki pintar boleh, kalau baca aja di sekolah, lagi ya nggak salah. Ya, padahal mohon maaf persiapan kan? Persiapan saja. Ada seorang perempuan ulama, kalau laki-laki ulama, syekhah. Ada seorang syekhah, bahasa kita ustazah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Pernah dengar nggak? Ada seorang perempuan mulia namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini yang luar biasa di kalangan orang-orang yang hebat. Perempuan, jarang Pak. Jarang kalau kita ketemu perempuan yang salehah yang seperti ini. Itu Rabi'atul Adawiyah, sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah menyiapkan daripada kuburannya. Ya. Dia minta tolong dengan tukang gali kubur untuk mempersiapkan kuburannya sebelum meninggal. Bapak lagi lu dia kapling sebelahnya, kapling lah, nak lupa belakang. Ya. Belum ada gitu, belum ada kecuali bapak tinggal di Jakarta, kecuali tinggal di Palembang. Di Palembang itu Pak, di daerah Makam Pahlawan itu lupa saya nama daerahnya. Ya, di Palembang itu kuburannya sudah ada batu nisan tapi dalamnya kosong. Ya, kenapa? Dan dipersiapkan kalau mereka mati di situ. Ada di Palembang sudah ada mempersiapkan kematian terlebih dahulu. Di Bangka Belitung sudah ada loh penguburan khusus. Oh, dia udah tampak macam kuburan, tapi belum ada isi. Dicuk, oh, kata bahasa orang ini dicuk. Apa nama sih? Coba. Ini dulu, tampiknya dulu tepat. Masya Allah, kenapa nggak dipikirkan tentang kematian? Kalau pertanyaannya kita sudah belum kira-kira. Rabi'atul Adawiyah ini sebelum meninggal dunia dia zikrullahnya lebih kencang. Seakan-akan dia tahu mati ajal itu ada di hadapan dia. Maka dia ajak mahramnya, dia ajak orang terdekatnya biar tidak ada aib. Ya. Kuburan zaman dulu beda dengan kuburan kita, Pak. Kuburan zaman dulu ini bukan kuburan macam ini kan ada ini ya apa namanya? Ada tanda-tandanya, ada ping, ada apa itu enggak cuma batu saja. Ya sama macam kalau Bapak pergi ke Baki, Mekah, Madinah, ya seperti itu lah lebih kurang. Jadi apa yang didapetin?
Tidaklah beliau, kita dapat cerita dari guru-guru kita, tidaklah beliau sebelum meninggal dunia kecuali zikirnya, masya Allah. Zikir apa Ustaz? Zikrul Quran, baca Quran. Ya, baca Quran sebelum mati saya daripada 30 juz nih. Pertanyaannya kita kalau tidak sanggup baca 30 juz, kita nih baca 30 juznya itu bulan Ramadan. Sepakat kan? Itu pun banyak gawe, jadi tinggal sejus. Nah, dari sejus tadi tinggal semakro. Dari semakro cuma baca Al-Fatihah. Ya kan? Ujung-ujung yang lebih parah lagi dia puasa tapi tidak baca Al-Quran. Yang lebih parah lagi tidak puasa tidak baca Al-Quran. Tapi lebaran nomor wajib. Lebaran duluan di Ramayana beli baju yang tinggi 100 itu duluan. Maka tidak boleh yang macam ini. Maka kita ambil Bapak minimal. Kalau Al-Quran bisa berat, Pak tahu kenapa Al-Quran tidak bisa kita baca? Karena Al-Quran tidak mau disentuh oleh orang-orang yang hatinya buruk. Jadi bukan Al-Quran yang salah, ya. Kita ya kenapa Al-Quran tidak ridho? Seakan-akan Allah tidak ridho atas apa yang kita baca. Kenapa khawatir kita? Karena hari ini kalau yang belum baca Al-Quran, coba introspeksi, ada penyakit hati apa yang merasuki diri kita? Atau barang haram apa, syubhat apa, barang makruh apa yang pernah menempel di baju kita sehingga Al-Quran tidak bisa kita baca, ya Pak. Hari ini udah baca belum kira-kira minimal sudah surat Fatihah, Qul-hu, Muawwidzatain, Ayatul Kursi, surah yang diajarkan Nabi di dalam kitab Adhkar Nawawi seperti bacaan Al-Waqiah pada maghrib, surah Al-Muluk setiap malam habis maghrib, surah Ar-Rahman, suratul Kahfi, sudah cukup. Kalau memang Bapak benar-benar sibuk, usahakan dilawan itu setan dari 7 surat pilihan ini yang disebut tadi dengan hadis sahih dan sahihnya, jangan tinggalin sudah. Kalau tidak bisa baca Al-Quran 30 juz, 7 surat penting dalam kitab maksurat ada tuh dikumpulkan oleh ulama. Maksurat benar tak? Atau Wirdul Latif atau Majmu' Syarif, dalam kitab itu ada 7 surat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Kahfi, Suratul Yasin, macam-macam surat. Ada 7 surat. Baca tuh. Dan sanggup juga Qul-hu 3 kali. Ya, sebelum tidur. Dan sanggup juga doa makan, selesai. Kali-kali nanti tengok Allah bariman bima razaqna min azaban tidur lagi tuh. Kalau bisa dah hafal. Boleh. Itu doa Allah membarik lana bima razaqna bukan hanya tertawa doa makan. Saya ceritakan dulu, pernah ingat apa cerita saya? Ada orang tak hafal doa, pergi tawaf ke Mekah. Pernah dengar? Tak hafal. Indonesia taunya kalau doa ini doa makan, diketawain Pak. Kira-kira seuzon tak dengan orang yang baca doa? Lagi doa, lagi tahu Allah membarik lana bima razaqna qina azabannar. Orang Indonesia dengar. Kawan ini lagi tahu tapi baca doa makan. Karena kita dah ngerti doa ini bukan doa makan. Saya terjemahkan. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, barik lana, berkahilah kami, lana, ya. Domir kami, ya. Kata ganti, lana. Kalau dia bu, kalau perempuan kalau dia banyak bom, kalau dia bacilan, manusia jadi-jadian, jangan dihantu gitu. Ya, kalau dia laki-laki, domirnya meninggal, Allah maafkan. Perempuan, orang banyak meninggal, manusia jadi-jadian, ya, tergantung jenis kelaminnya kemana. Yang macam ini hantu, siluman, manusia jadi-jadian, pagi Andi, malam Andini. Ya, biasa yang jalan tren itu tergantung dia. Kalau dia mahnus itu benar-benar banci bahasa sini apa? Bencong ya. Kalau dia bencong dari lahir, maka lihat dia besar, condong alat vital kelaminnya kemana? Itu bencong dari lahir ada apa? Bencong dari lahir itu apa? Ada ya. Nama bahasa Arabnya mahnus, banci. Ya, alat kelaminnya memamak buah. Allah kasih alat kelaminnya
kuat. Tapi condongnya nanti dia besar. Dia condongnya ke laki-laki atau perempuan. Yang ini kalau dia mati tergantung. Nanti dia besarnya condong alat kelaminnya itu ke laki-laki atau perempuan. Macam ada kasus TNI. Laki-laki atau perempuan? Lupa saya ada yang atlet itu ya. Nah itu dia mahnus dia. Bahasa Arabnya mahnus, asli banci, bukan manusia jadi-jadian. Asli banci. Kalau salah laki-laki atau perempuan lupa saya. Ya laki-laki itunya perempuan, baperannya perempuan. Ini sudah Allah takdirkan, namanya mahnus dalam kitab fikih disebut mahnus. Yang kebanyakan ini manusia jadi-jadian. Kalau dia meninggal, kalau dia laki-laki tapi kontraknya setiap hari macam perempuan, maka meninggalnya jadi laki-laki. Paham ya? Tergantung kontraknya dari lahir. Maka ada kisah itu. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dia berencam yang berencam dari lahir. Orang manusia jadi-jadian semua. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita balik ke dalam kitab ini. Ya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita semua harus ada pegangan amal yang baik untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita kurang banyak. Tiap hari ngurusin diri orang, tidak senang kayak orang, ya. Melihat orang senang kita susah. Maka apa lagi yang harus kita kejar? Kaya apa yang akan dikejar? Banyak penyakitnya, Pak. Penyakit orang kaya semua, ya. Jantung, pasang kering, ya. Kan penyakit orang kaya. Nah, maka mudah-mudahan yang kita hidup yang sederhana ini, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tak kalah kembali kepada Allah, benar-benar Allah ridho atas apa yang sudah kita lakukan. Ingat-ingat umur, ya pesan. Kira-kira yang sudah ditanda-tanda kata malaikat tadi, maka harus diwanti-wanti umur sisa ini. Dia tak mantan umur, tak mantan huruf abjad. Ya, Ustaz agak lambat. Kenapa? Nama Subratul Mukminin, Zainuddin lewat. Ya, Zainuddin MZ, duluan. Alhamdulillah Ustaz. Ya, hurufnya C. Nah, dan ikut huruf abjad. Kalau sudah takdirnya mati, meninggal. Ya, tinggal tergantung kita. Tinggalkan amal soleh, amal buruk. Kalau gajah mati meninggalkan gading, ada yang ditinggalkan dia kenang-kenangan, ya, kebaikan. Harimau mati meninggalkan belang. Ular kobra mati meninggalkan kulit. Buaya mati. Ada yang berani melihara buaya. Mati buaya tadi, kulitnya bisa tidak dipakai? Bisa. Rusak mati, kambing mati, sapi mati, kulitnya masih bisa dimanfaatkan, dagingnya juga. Manusia mati, meninggalkan nama yang baik. Ini jangan meninggalkan utang terus. Manusia mati meninggalkan utang, kesian anak, bukan meninggalkan waris, meninggalkan utang. Ya, dan mohon maaf kebanyakan juga ahli waris dahne. Ya, tolong kalau orang tuanya yang meninggal, dia masih ada sangkut paut utang, bapak udah berbagi waris. Ini kata para ulama, ruhnya tergantung beda sama ibadah antara langit dan bumi karena ada hutang dia yang belum diselesaikan. Kemudian bapak yang pernah menghutangkan kepada orang yang ahli musibah karena dia sakit, karena memang tidak berada, bapak lebih ahsan untuk merindukannya, untuk merelakannya. Maka yang tahu 10.000, hutang 10 juta. Kita relakan 10.000, maka usahakan bapak kalau tengok ini memang kapasitas benar-benar fakir miskin. Fakir itu beda Pak. Fakir dengan miskin sama beda. Apa perbedaan fakir dengan miskin? Maka kalau ada orang yang fakir miskin pernah pinjam bersama kita kemudian meninggal dunia dan kita tengok ini orang ahli ibadah, ikhlaskan bapak dapat keutamaannya, insya Allah apa? Keutamaan kebaikan dia semasa hidup karena sudah bapak pinjemin uang ataupun apa kebaikan, maka Allah akan ganti kebaikan yang lebih banyak lagi. Kalau kita tahu keutamaannya, tapi banyak yang tak rindu dia anak-anaknya sampai tunggu sampai hari kiamat lagi. Tak boleh. Ya, kalau bisa diikhlaskan. Tapi banyak kita dapat itu sudah diikhlaskan saja biar jadi amal jariah kita juga di hari kiamat. Nah,
perbedaan fakir apa perbedaan miskin? Kalau miskin ini. Hari ini dia tidak punya, ini bahasa saya, ya biar mudah dicerna. Kalau miskin itu hari ini dia tidak punya, tapi ada harapan minggu depan, bulan depan dia ada rezeki, ada harapan. Itu miskin. Hari ini tidak punya, besok tidak punya, besok tidak punya, tapi dia ke depannya, ya ada harapan dia, ada orang kasih atau dia ada usaha walaupun sedikit, itu kategori miskin. Hari ini tidak punya, minggu depan, bulan depan dia ada gambaran rezeki Allah bakal dapat. Tapi kalau fakir, hari ini dia tidak tahu, dia tidak punya rezeki. Bulan depan, minggu depan dia tidak kepikiran dapat rezeki apa lagi, dia tidak tahu. Buntu otaknya, benar-benar tidak tahu bagaimana cari dapatkan rezeki tersebut. Maka ini yang wajib dibantu setelah sifat si miskin. Kebanyakan orang ngaku miskin, wah mulai keluarkan handphone, daftar BLT Pertalite, ada kan? Ya sekarang, ya BLT BBM lumayan 600.000. Sekali ngantri pergi ngambil duit, Nmax, ngambil BLT, bantuan langsung tunai, pergi ke kantor camat, pergi ke kantor lurah, dia naik motor Nmax. Ustaz, ini miskin kenapa? Ini belum dibayar, nunggak 5 bulan. Ini bukan miskin, ya tahu tak mah? Dia apa? Lah tahu susah, tapi gaya hidup mewah. Lah tahu susah, gaya hidupnya mewah. Gaji 1 juta, tapi mohon maaf gaya hidupnya 10 juta. Pingsan orang rumah. Ya Pak, ada yang macam itu di kampung kita. Maka untuk bilang kita hidup sudah sederhana, maka Allah akan tambah kebaikan. Lebih enak, saya sering kan keluarkan filosofi, lebih enak punya motor odong-odong 1 juta kenangan ketimbang punya motor Nmax kita sebulan. Masih kan? Lebih enak punya motor odong-odong 1 juta kenangan, tapi ketimbang punya motor Nmax juta sebulan. Motor odong-odong serapu gimana-mana, tapi motor sendiri, iya. Motor Nmax juta sebulan, setiap sebulan mulai kuning ya Allah, duit dari mana kuning tak bayar bulanan ini. Maka insya Allah mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Masyaallah muslimin rahimahullah, ada imam mengatakan irsilu arba bi arba. Cucilah 4 perkara, ini perantau penutup nih. Cucilah 4 perkara dengan 4 perkara. Irsilu arba bi arba. Cuci 4 perkara dengan 4 perkara. Sekarang saya tanya, Bapak kalau mau cuci motor pakai apa? Ibu untuk membersihkan piring pakai apa? Sabun. Ya. Bapak ini cuci 4 perkara dengan 4 perkara urusan syariat. Apa Ustaz yang pertama? Irsilu wujuhakum bidulu'in nadam. Cuci wajah kita ini dengan tangisan kesalahan. Pernah ada nangis, wajah ini pernah ada dibasahi dengan air mata. Kalau ibu-ibu saya yakin tiap hari kadang nangis, ngiris bawang lagi nangis, nonton India nangis, ya, Bu, benar tak Bu? Ya, berarti apa? Jiwanya memang sudah ada Ar-Rahim, rahmatnya Allah pun kasih. Bapak terakhir nangis kapan? Kawin anak. Kawin anak Ustaz, Masya Allah. Ada yang kawin anak. Pak, yang dikategorikan cengeng kata para ulama adalah mereka yang tak pernah nangis. Cengeng definisi para ulama adalah mereka yang tak pernah nangis. Laki-laki yang tak pernah nangis akan kesalahan-kesalahan yang terkhusus kepada istri dan keluarga. Kita jarang nangis, Pak. Ada majelis Ustaz Edi Kurnia, ada majelis Ustaz Mas Mahmud. Taman Hati itu majelis taklim yang buat orang cengeng nangis terseduh-seduh. Percaya pertama tidak? Majelis taklim Ustaz itu zikir akbar, nangis. Kata abang sebelah dulu akak kawan, air mata turun. Yang ini nih hatinya baik. Ya Pak. Orang yang tak pernah nangis di hadapan Allah tentang kesalahan dia tak punya perisai di hari kiamat. Maka usahakan minimal 1 biji keluar air mata kita. Basahi. Ya, Ustaz, Uni termasuk anak yang tegar. Makku mati, bapakku mati,
kuda nangis, ku tegar, hartaku hebat, bunuh, nangis. Nabi Abu Lahab amannya nangis. Ya, Nabi Muhammad lihat pamannya jahat pada nangis. Sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat meninggal nangis. Tengok orang yang terdekat, tercinta, terbunuh nangis. Bahkan ada Yahudi. Jadi jangan sok-sok tegar. Orang tua meninggal tidak nangis, ada yang salah dalam hidup kita. Ya, jangan nangis, tidak apa-apa. Kenapa rahmat Allah turun? Jadi perisai. Yahudi pak lewat, dibawa ringo-ringonya penutupnya. Rasulullah nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah itu Yahudi. Kenapa kau tangisin? Yang tangisin bukan Yahudinya. Aku tanya semasa hidupku itu Yahudi pernah melihat aku tidak, kata Rasulullah. Sehingga hidayah tidak datang kepada dia. Yang itu yang aku tangisi. Hidayah yang datang kepada sang Yahudi. Maka orang yang cengeng itu adalah siapa? Mereka yang tidak mau